Sebentar ya. Recording in Saya mau. Ya, jadi malam hari ini kita punya topik adalah sekali lagi the art of influencing people. Ya, saya Freddy Leong. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara influencing people, ini adalah tentang leadership. Jadi leadership is all about influence. Nah, kalau Bapak Ibu lihat gambar ini ya, tergantung Anda di levelnya di mana. Kalau Anda levelnya adalah business owner, yang paling tinggi, paling puncak di sini, Bapak Ibu, Anda misalnya punya direktur 3 orang, masing-masing direktur punya lagi subordinate atau membersnya, kemudian turun lagi ke bawah. Nah, bagaimana menggerakkan Anda punya tim, bagaimana menggerakkan Anda punya massa, Anda punya SDM, itu bukan hal yang mudah, Bapak Ibu. Leadership itu adalah seni bagaimana kita pengaruhi orang, dan orang itu mau melakukan apa yang kita inginkan. Ya, jadi dikatakan kalau dalam textbook ya, leadership itu is an art. Sebuah seni, Bapak Ibu. Karena cara mempengaruhi orang itu ada yang bisa diformulasikan, ada yang nggak bisa. Ya, kayak pendekatan. Nah, cara pendekatan kita dengan orang kan beda-beda. Ya, tergantung dia tipe apa, karakter apa, suku apa, tinggal di daerah mana, ya etnisnya apa, kan punya ciri khas yang berbeda-beda. Jadi itu adalah sebuah seni, ya. Nah, cara kita mempengaruhi orang, Bapak Ibu, itu bisa macam-macam. It depends apa leadership style-nya Anda, gaya kepemimpinan Anda. Ada yang autokratik, otoriter, bang, 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 jangan banyak ngomong, pokoknya ikuti aja instruksi. Anak buah juga nggak berani nanya, nggak berani kasih pendapat, nah itu autokratik. Ada yang pakai cara memimpin sangat visioner, melihat 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, mempengaruhi dia punya tim lewat memberikan visi-visi yang jelas, goal yang jelas, baik visi company maupun visi secara pribadi. Ya, ada yang afiliatif, demokratik, ada pace setting, ada yang tekniknya pakai coaching, jadi macam-macam Bapak Ibu. Nah, kalau saya mau intisarikan, seni memimpin itu kalau saya bisa bagi ya hanya 2 ekstrem aja Bapak Ibu. Ekstrem yang pertama adalah otoriter, autokratik. Intinya adalah jangan banyak ngomong, ikuti aja. Itu ekstrem ke-1. Ekstrem yang kedua adalah pendekatan. Mempengaruhinya dengan cara persuasif. Ya, teknik persuasi pun macam-macam Bapak Ibu sekalian. Nah, malam ini saya hanya menyampaikan Bapak Ibu sekalian prinsip utamanya yang Bapak Ibu perlu pahami. Ya, saya tidak ngebahas dari sisi autokratik karena autokratik gampang, nggak usah dipelajari Bapak Ibu. Ya, kita otoriter, marah-marah gitu lah, nyuruh-nyuruh Bapak Ibu sekalian ya, kritik-kritik itu gampang. Karena by nature kita seperti itu Bapak Ibu. Yang susah itu adalah ya lewat persuasifnya. Influencing people dengan cara persuasif. Itu yang challenging. Ya, itu yang sangat menantang ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada sebuah prinsip. Ya, kalau Anda belajar tentang leadership, prinsip leadership adalah begini. Orang cenderung mengikuti leader yang bisa memenuhi tujuan para pengikutnya. Orang cenderung akan mengikuti si leader kalau si leader itu bisa memenuhi tujuan dan harapannya. Memang di dalam dunia nyata ya, kalau di perusahaan ya, nggak bisa ya 100% kita penuhi harapan dan keinginan dari karyawan. Udah pasti nggak bisa. Tapi yang penting-penting Bapak Ibu sekalian, itu kita bisa cover. Itu udah cukup. Ya, semakin pemimpin memahami apa yang memotivasi bawahan mereka, semakin efektif mereka sebagai pemimpin. Ya, kami dari Fredway Coaching, Bapak Ibu punya materi training, Bapak Ibu. Bagaimana memimpin pikiran seseorang. Bagaimana memimpin inner sight seseorang. Bagaimana memimpin inner motivation seseorang. Lalu kita gerakkan dia. Nah,
kalau Bapak Ibu berasal dari perusahaan MLM gitu ya, atau agent properti, atau asuransi Bapak Ibu. Nah, seni bagaimana pengaruhi orang secara persuasif. Ya, pendekatan inside out, wah itu very powerful. Ya, jadi kami punya program inside out, jadi kita kenali dulu. Kita deteksi dulu cara berpikirnya, cara perspektifnya dia, ya belief-nya dia. Kita kenali dulu, kita masuk ke dalam pola berpikirnya, nah itu mengubah orang tuh jauh lebih cepat. Ya, mengubah orang itu jauh lebih persuasif Bapak Ibu, sehingga dia mau tertarik dengan Anda, tertarik dengan Anda punya perintah, tertarik dengan Anda punya visi. Ya, jadi Anda perlu pahami ini dulu, bahwa leadership itu bicara tentang saya mau mengikuti Anda sejauh berapa besar Anda peduli terhadap saya. If you take care about me, if you concern about me, I will take care about your business. I will concern about your objective. Anda setuju nggak? Ya, jadi kepemimpinan itu adalah saya kan respect Anda ketika Anda do something for me. Contoh yang paling gampang ada Pak Jokowi ya Bapak Ibu ya. Ketika Papua ya puluhan tahun di Indonesia agak nggak terlalu dikelola. Nah Pak Jokowi kelola dengan baik, buka infrastrukturnya, banyak sekali jalan-jalan baru, jalan tol segala macam, sehingga memudahkan masyarakat. Harga bensin juga sama, merata secara nasional. Kalau dulu luar biasa timpang Bapak Ibu. Sehingga apa? Rakyat merasakan benefitnya. Dan Jokowi sangat dihormati. Ya, oke. I'm not going to talk about the politics ya, karena ini tahun politik. Tapi saya kasih Anda contoh itu aja. Jadi orang respect kepada kita tergantung sejauh mana kita kasih dia benefit. Benefit yang diperlukan oleh dia. That's a leadership. Ya, itu adalah tentang leadership. Nah, saya mau share kepada Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa kesalahan ya yang membuat kita susah banget menggerakkan orang di dalam perusahaan kita. Atau Anda adalah MLM ya, bisnisnya business networking, marketing misalnya gitu ya Bapak Ibu, kok susah gitu loh. Udah member, udah masuk gitu, udah di training, udah di screening, setengah tahun kemudian yang hilang. Ya itu juga jadi malam ini saya punya pembahasan bisa berlaku untuk karyawan di perusahaan, Anda pemimpin di perusahaan, atau Anda di agen properti atau MLM. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada 5 kesalahan fatal di dalam kita memimpin dan mempengaruhi orang lain. Anda boleh screenshot ya. Sekali lagi ini direkam. Jadi kalau Anda mau share rekaman ini kepada rekan Anda, atasan Anda, silakan. Ya. Nah, kesalahan yang pertama Bapak Ibu, kita memimpin orang lain itu kurang empati. Ya, kurang empati. Ya, kita tidak memahami dan kita tidak merasakan perasaan atau perspektif dari orang lain. Jadi kita memimpin cenderung menggunakan kita punya sudut pandang aja. Jangan lupa Bapak Ibu. Mempengaruhi orang, orang itu punya perasaan. Ya, makanya pendekatan saya insight, saya akan masuk ke thinking seseorang, saya akan masuk ke feeling seseorang. Itu kan semua di dalam. Ya, sehingga Bapak Ibu dia punya behavior, dia punya action itu akan berubah. Ketika kita masuk ke thinking dan kepada dia punya feeling. Bapak Ibu boleh catat ya, ini kebetulan slide saya nggak ada informasi ini. Bapak Ibu catat deh. Ya, Bapak Ibu catat begini Bapak Ibu. Ya, inside out, inside out, inside itu adalah thinking dan feeling. Jadi kalau kita mau pengaruhi orang, kita masuk ke insight-nya, kita masuk ke jalur thinking, kita masuk ke jalur feeling-nya dia. Lalu out-nya itu, outside-nya adalah apa? Speaking dan action. Ya, speaking-nya dia dan tindakannya dia. Makanya kalau Anda lihat ya karyawan ngeluh, ya sering negatif ngomongannya, itu berarti thinking dan feeling-nya pun negatif. Anda setuju nggak?
Kalau Anda setuju, coba ketik angka 1, Bapak Ibu. Ya, jadi pendekatan inside out itu adalah kita masuk ke dalam level pemikiran dia dulu. Kita masuk ke dalam dia punya perasaan, Bapak Ibu. Ya, nah, thank you udah banyak komen satu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda ngerti kunci ini, Anda akan relatif mudah mempengaruhi orang, memimpin orang. Nah, yang saya sampaikan pada malam hari ini tidak berlaku untuk jenis karyawan yang tipenya Deadwood. Ya, kalau kita mau petakan karyawan Bapak Ibu, ada yang kategorinya Deadwood. Deadwood itu adalah kalau bahasa Indonesianya tipe kartu mati. Orang ini mau diapain juga nggak bisa berubah. Jadi teori malam hari ini nggak berlaku untuk tipe yang Deadwood. Oke? Ya, tipe Deadwood itu treatmentnya adalah sayonara. Ya, it's time to say goodbye. Udah nggak usah lama-lama di tempat kita. Itu yang Deadwood, Bapak Ibu. Ya, tipe Deadwood ini bahkan Tuhan pun nggak bisa nolong dia, Bapak Ibu sekalian. Karena dia tidak mau menolong diri dia sendiri untuk berubah. Thank you. Bapak Ibu sekalian di sini udah banyak yang menyatakan angka 1 ya. Setuju ya, Bapak Ibu ya. Jadi, Anda udah catat ya. Nih, kebetulan slide saya nggak ada. Inside out. Jadi, pendekatannya inside outside. Inside itu adalah pikirannya dia, perasaannya dia. Kita touch. Nah, Bapak Ibu catat lagi nih, ini informasi berharga. Ya, kalau kita bicara feeling Bapak Ibu, feeling perasaan manusia itu 5.000 jauh lebih kuat dari thinking-nya dia. Jadi perasaan itu 5.000 kali lebih kuat dibandingkan pikirannya dia. Ini contoh, saya kasih Anda contoh ya. Saya udah tahu perusahaan itu ada aturan, kalau 1 bulan itu telatnya lebih dari 100 menit, akan kena sanksi, akan ditegur. Secara pikiran saya udah tahu, saya udah ngerti. Tapi perasaan, biarinin aja. Gue sengaja, gue kesel sama atasan gue. Dia nggak peduli. Orang yang mau tahu beres aja. Ngeselin. Gue udah sakit hati, tahu nggak? Dikritik di depan umum, gue udah kesel banget. Anda ngerti ya contoh saya ini ya. Jadi udah kena dia punya feeling. Ketika udah kena feelingnya Bapak Ibu, walaupun secara logika dia udah tahu bahwa ada aturan yang nggak boleh dilanggar, dia nggak peduli. Nah, itu yang terjadi di dunia kerja. Ya, sering kan ya Bapak Ibu Anda lihat orang kayak gitu ya. Makanya Bapak Ibu, memimpin itu Anda harus masuk ke thinking-nya dia, mindset dia, juga ke feeling-nya dia. Nah, makanya 5 kesalahan fatal memimpin dan mengaruhi orang lain. Kita kurang empati. Empati itu masuk ke feeling-nya dia, Bapak Ibu. Yang kedua, komunikasi kita nggak jelas. Nah, ini masuk ke thinking. Ya, ketika kita ngasih tugas, kita instruksikan tugas, bikin bingung. Sehingga terjadi kesalahpahaman. Sehingga terjadi konflik. Ya, beda pandangan. Apalagi yang melibatkan departemen lain lagi. Dan yang ketiga, kita tidak penuhi janji-janji kita. Ya, kita janji A kepada karyawan kita, nggak dipenuhi. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, tidak memenuhi janji-janji yang udah kita sebutin, itu masuk ke level thinking atau feeling? Nah, boleh nggak ketik di chat coba? Menurut Anda ya, tidak penuhi janji itu, ya, itu efeknya ke level thinking atau ke level feeling? Nah, Bapak Ibu coba ketik. Saya ingin Anda partisipasi ya malam hari ini ya. Oke, di sini udah masuk nih. Yes, feeling. Itu masuk ke era feeling Bapak Ibu. Betul sekali. Jadi Anda perhatikan ya, ketika feelingnya udah nggak suka, feelingnya udah dikecewakan terus, feelingnya Bapak Ibu sekalian udah negatif banget. Secara logika dia tahu, gue nggak boleh lakukan ini, tapi gue masa bodoh. Gue langgar. Nah, itu yang terjadi. Yang keempat, tidak memberikan dukungan ketika karyawan susah, sulit, ya misalnya nih dia sulit karena dari departemen lain itu juga nggak kooperatif, ya ngasih datanya dan informasinya telat melulu, akibatnya gue juga telat, padahal gue udah ngomong baik-baik sama dia, dia nggak peduli,
dia seenak jidat kerjanya, akhirnya saya juga kena efeknya, dan saya udah lapor ke atasan, atasan juga tidak mau peduli, diem-diem aja, cuma janji-janji, ya udah nanti gua beresin, oke ya nanti gua ke departemen itu, tapi dia nggak penuhi janji juga. Akhirnya apa Bapak Ibu? Kesel. Yang jadi atasan mau ngomong seember apapun, I don't care. Ya dia nggak penuhi janjinya, dia nggak kasih gua dukungan lagi, gua susah. Duit amat deh, sebodoh amat. Ya, dan Bapak Ibu, saya mau tanya Anda, hal-hal seperti ini sering nggak terjadi di perusahaan? Ya, boleh ketik ya. Sering nggak terjadi Bapak Ibu yang saya cerita itu? Anda banyak lihatnya di dalam lingkungan kerja Anda. Coba ini kan teman-teman yang hadir ini partisipan dari Indonesia Timur sampai Barat ya. Nah, dari Nigeria juga. Sering nggak terjadi? Sering ya. Nah, itulah. Makanya ketika leadership ini kita nggak benahin, kita nggak beresin Bapak Ibu, berat banget loh. Oh, di sini bilang ho bukan sering lagi. Ya, sering banget, kebangetan, sering banget. Nah, itu dia. Sering terjadi Bapak Ibu. Akibatnya adalah apa? Ketika kita yang jadi atasan, cara memperlakukan kita punya tim seperti itu, yang terjadi setengah mati. Dan mereka nanti pakai alasan adalah satu Bapak Ibu, alasan yang paling favorit. Ya, gajinya katanya. Ada tapi jarang. Waduh, itu puji Tuhan kalau di tempat Anda ada tapi jarang ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kan banyak bawahan akhirnya ngeluh. Little to me. Little to me. Salary no up. Ya, gua melulu kerjaan. Ngasih tugas melulu. Gajinya naikin cuma sekian persen. Akhirnya dia ngeluhnya ke gaji, Bapak Ibu. Ada setengah mati ngadepinnya nanti. Yang kelima, kesalahan yang kelima, sifat otoriter dan tidak menghargai pendapat karyawan. Otoriter, nggak mau dengar. Ya, nah ini 5 kesalahan fatal yang akhirnya Bapak Ibu, gaya kepemimpinan hanya gaya kepemimpinan otoriter. Nyuruh aja. Ya, bukannya salah cara memimpin yang otoriter, tetapi konteksnya harus tepat. Ya, misal kondisi kritis, kayak dulu kemarin ini ya, waktu kita PPKM ya, wah itu harus otoriter. Udah jangan banyak ngomong, udah jangan banyak ide-ide, ikutin, karena ini kritis. Nah itu boleh. Ya tapi kan kritis, it's not all the times, nggak selalu muncul. Ya, nah saya akan ajak Anda lihat hasil survei ya. Apa sih yang membuat orang atau karyawan itu jadi quit atau resign atau berhenti Bapak Ibu? Nah, di sini saya terjemahkan bahasa Indonesia. Ya, kalau Anda bisa lihat dari Anda punya gadget ya. Kenapa? Nah, top reason kenapa seorang employees atau employee itu quit dari pekerjaan mereka. Yang pertama, ya ini survei yang pertama ini adalah hubungan tidak baik dengan atasan. Tuh kan. Itu ranking ke-1 loh Bapak Ibu. Yang kedua, bosan dan pekerjaan yang kurang menantang. Jadi kalau kerjanya udah 5 tahun itu lagi gitu ya. Buat tipe-tipe tertentu Bapak itu bosenin banget. Akhirnya dia pindah. Ya. Oke, semoga deh Pak Hoirul ya sinyalnya beres lagi. Yang ketiga, hubungan tidak baik dengan rekan kerja. Ya, dengan departemen lain terutama Bapak Ibu. Dan nggak diberesin oleh atasan yang nggak diberesin. Yang keempat, peluang untuk memakai skill dia kurang. Jadi skillnya dia merasa kok gue nggak dimaksimalin ya. Gue cuma kerjanya itu gitu doang gitu loh. Yang kelima, terbatasnya kesempatan bisa memberikan kontribusi. Bapak Ibu kalau Anda lihat di YouTube saya, ya di YouTube channel saya Bapak Ibu, saya ada bicara tentang inner motivation. Ya, 6 inner motivation. Bapak Ibu kenali motivasi orang kerja kebutuhannya beda-beda. Ada 6 macam. Nah, Anda lihat saya punya YouTube. Nah, Anda lihat ya, 5 penyebab kenapa orang keluar. Nah, saya kasih Anda survei yang lain lagi ya. Nah, di sini survei yang berbeda ini di Indonesia, alasan utama kenapa karyawan resign.
Yang pertama, kultur perusahaan yang toksik. Ya, ini yang disurvei ini paling tinggi 62% nih. Artinya Bapak Ibu kultur yang toksik itu negatif banget gitu ya. Nggak sehat situasinya, miskomunikasi terus, ya, cenderung otoriter, itu toksik Bapak Ibu. Jadi orang keluar itu yang pertama itu bukan gaji, ya bukan gaji loh ranking ke-1 Bapak Ibu. Nah, seringkali dia sebut gaji itu hanya topengnya dia aja. Padahal ada hal-hal yang lain yang membuat orang keluar. Yang kedua, gaji rendah. Nah, jadi gaji itu bukan ranking ke-1. Yang ketiga, manajemen perusahaan yang buruk. Kemudian yang keempat, work-life balance yang buruk. Misalnya ya, kerjanya tuh banyak lembur gitu ya, Sabtu Minggu sering kali masuk. Memang bidang pekerjaan tertentu harus kayak begitu ya, sifat pekerjaannya ya kayak kontraktor, perhotelan gitu kan ya, event organizer. Ya memang ada bidang tertentu yang harus kerja di weekend ya. Tapi yang di sini work life balance yang buruk tuh artinya waktu istirahatnya pendek. Yang terakhir, manajemen perusahaan yang buruk. Ya, nah jadi Bapak Ibu ada apa namanya survei yang lain lagi tentang kenapa alasan karyawan resign. Yang pertama, muncul rasanya jenuh. Ya, mirip-mirip ya dengan tadi, merasa kurang dihargai. Lingkungan kerja yang tidak nyaman alias toksik. Terlalu banyak beban kerja. Jadi saudara lihat deh, ini mirip-mirip nih Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi dengan hal ini kita perlu perhatikan betapa pentingnya para leader itu menguasai leadership yang benar, yang baik, ya. Nah, saya punya sebuah data Bapak Ibu, apa sih yang membuat orang tuh menjauhi kita jadi atasan? Ya, jadi gini Bapak Ibu, ciri-cirinya gini ya. Kalau anak buah Anda nggak bisa dekat sama Anda, kalau dia ada masalah dia nggak cerita kepada Anda, kalau dia punya problem dia simpen sendiri, atau kalau ada hal-hal yang beresiko dia nggak cepet-cepet ngomong sama Anda, atau dia sungkan sama Anda, nah berarti kemungkinan Anda mengalami atau melakukan hal-hal berikut ini. Sehingga orang-orang tuh menjauhi Anda di kantor ya, di kantor nggak mau dekat, nggak mau akrab dengan Anda gitu loh ya. Yang pertama alasannya adalah si atasannya tuh kurang perencanaan dan terorganisir. Jadi kalau ngasih kerjaan tuh mendadak, urgent, nggak ada planning yang baik. Ini penyakit bestseller Bapak Ibu. Ya, nggak ada master plan dalam perusahaannya, nggak ada corporate plan, atau kalaupun ada, nggak dipakai. Saya banyak banget ngelihat kayak gitu. Lalu planningnya nggak di breakdown sampai ke weekly plan, diturunin ke bawah. Kalau di perusahaan Anda udah ada, bagus Bapak Ibu, ya. Beruntung Anda kalau perusahaan Anda planningnya bagus, terorganisir, ya. Akibatnya apa sih Bapak Ibu? Orang kalau perusahaannya atau manajernya atau supervisornya kurang terencana. Ya, yang dibawa itu dipanggilnya mendadak-mendadak. Misalnya nih, jam 4 udah mau pulang nih nanti jam 5 atau setengah 6 gitu, udah rencana dengan suami, dengan pasangannya gitu ya. Udah ada rencana mau makan di luar gitu atau merayakan ulang tahun orang tua. Jam 4 si bos manggil, yang ngasih tugas. Dia bilang ini kritis, urgent, lu selesain ya. Sorry lu, tolong ya. Lu nanti jam 8 lu cepet-cepet email gua nih hasilnya. Sekali-sekali sih nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau ini terjadi berulang-ulang, terjadi bulan-bulan, akhirnya orang kecewa. Bapak Ibu ada lihat orang kayak gitu? Nah, coba ketik lagi dong di chat dong. Ada apa enggak? Ya, pernah ngalamin kayak gitu nggak Bapak Ibu sekalian? Jadi nggak well plan, akhirnya nyebelin gitu loh. Ya, coba ketik ya. Sering banget juga ya. Ada dan pernah ya. Aduh, nasib, nasib. Nah, jadi Bapak Ibu ada tapi jarang di lingkungannya ya, puji Tuhan deh. Oke.
Ada lah ya kira-kira ini, kebanyakan jawabnya ada ya. Yang kedua Bapak Ibu, terlalu micromanagement. Jadi atasannya ini terlalu turun ke bawah, detail-detailnya dia ikut campur. Hal yang penting dia nggak perhatiin, hal yang penting dia nggak perhatikan, dia nggak rencanakan, dia nggak menjadi fokus. Ya, tiap tahun bilang ada plan, sampai bertahun-tahun nggak ada. Itu juga bisa terjadi. Ya, jadi ada atasannya terlalu reseh. Nih contoh nih Bapak Ibu. Anda mau beli misalnya mesin printer gitu ya, beli printer gitu loh Bapak Ibu. Harga printer kan sekarang udah murah, misalnya 800.000 gitu ya. Dia bilang, udah deh, sini, gua yang pesen deh, gua punya kenalan nih. Ya ampun, misalnya. Lu kok urusan kayak gini dia mau ikutan gitu. Apa lu nggak ada urusan yang lebih penting sih? Ada yang Bapak Ibu kayak begitu kan ya. Nah itu micromanagement tuh. Terlalu micromanagement. Ya, sampai hari ini ada yang kayak begitu Bapak Ibu. Kontrol ke bawahnya super ketat. Justru hal-hal yang penting dia lolos, dia nggak lakukan. Yang ketiga, ketidakkonsistenan. Nanti di meeting udah diputusin A, B, dan C ya. Dalam pelaksanaannya D, E, F. Lalu ketika yang anak buah bilang, Pak, bukannya A, B, C, Pak, di meeting. Lalu dia bilang gini, ya lu salah denger. Gua nggak bermaksud A, B, C. Memang dia ngomongin A, B, C, tapi gua nggak bermaksud itu. Lu salah denger lu. Yang bener D, E, F. Jadi, boss is always right ya. Nah itu sering itu. Nah itu nggak konsisten tuh Bapak Ibu. Di meeting ngomongnya apa, dalam pelaksanaan dia bilang bukan. Roba. Nah ini lama-lama enak juga gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, itu sering ya. Sering banget. Yang saya utarakan ini saya bukan dari textbook, saya juga pernah ngalamin Bapak Ibu di lapangan, makanya saya share malam ini. Yang keempat, cenderung instruksi nggak bangun tim. Ya, ada lu atasan ya Bapak Ibu sekalian, kalau makan siang itu jarang ngumpul sama anak buahnya. Dia makan siang dengan sesama levelnya dia. Ya, hahaha dengan sesama levelnya dia. Jadi jarang banget terlibat di bawah. Ya, nggak akrab jadi kesannya. Betul-betul ada jarak banget. Nah, yang kelima, dia tidak mampu memberikan solusi. Ada problem, ada kesulitan, pokoknya gue nggak mau tahu ya, lu cari solusi sampai ketemu. Padahal kalau mau taunya jujur, dia juga nggak tahu tuh solusinya kayak gimana. Nah, yang kayak begini ya, Bapak Ibu, nggak direspek oleh bawahan. Nggak dihormati oleh bawahan. Jadi, bawahan menjauh. Ya, pokoknya gue pengennya lu selesai. Dia bikin berbagai alasan. Ketika kita ada kesulitan cari dia susah banget. Pernah ngalamin gitu? Dulu saya pernah, Bapak Ibu sekalian. Nah, atasan kayak gini ya, yang cara influencing-nya itu cenderung pakai otoriter, bukan persuasif. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang keenam, suka mengkritik, bahkan mengkritiknya di depan meeting lagi. Ya, banyak atasan yang seperti itu ya, betul Pak, banyak banget. Makanya penting banget leadership. Ya, jadi kalau saya mementor perusahaan leadership 6 bulan sampai setahun, itu kita yang gini-gini kita mau coba diredam. Jadi semoga ya para leader-leader ini cara mimpinnya lebih sehat gitu. Ya, mengkritik di ruangan meeting, ya, merendahkan di depan meeting. Yang dikritik adalah personalnya, bukan pekerjaannya lagi. Kalau kritik pekerjaan sih nggak apa-apa kalau salah ya. Ya, tapi misalnya dia kritik personal, misalnya gini, si Budi mah lemot, susah deh. Ya, gue mau udah tahu dah. Ya, pasti salahnya itu lagi. Lemot dia mah. Ya, nggak tahu tuh lu waktu kecil makan apa sih ya, otak lu kayak begitu. Nah, itu udah merendahkan orang, Bapak Ibu. Dan itu dilakukan di depan meeting lagi. Ya, dan ketujuh, arogan. Cara memimpinnya arogan. Nah, ini pasti dijauhi oleh dia punya tim. Ya, timnya nggak bisa ngedeketin dia. Ya, nah, Bapak sekalian, jadi artinya begini, kalau Anda mau memimpin orang, pimpinlah Bapak sekalian orang tersebut sesuai dengan dia punya needs.
Anda catat ya, ini penting banget nih. Ini sebetulnya yang saya kasih daging semua nih Bapak Ibu. Apa sih yang paling dibutuhkan oleh orang? Anda penuhi sehingga dia respect sama Anda. Seperti yang tadi saya bilang di awal, nggak mungkin kita penuhi semua permintaan karyawan 100%. Tapi kita bisa penuhi yang basic needs-nya dia, konteksnya adalah ketika dia kerja. Konteksnya ya Bapak Ibu ya. Nah makanya apa sih yang paling dibutuhkan orang? Anda perlu tahu ini. Yang pertama adalah kepastian dan kejelasan. Orang kerja itu paling sebel kalau tidak konsisten, dirubah-rubah, mendadak-dadak. Betul atau betul? Ini saya pernah loh jadi manajer, saya pernah jadi staff. Paling sebel Bapak Ibu yang mendadak-mendadak itu. Ya. Nah, kasih komen ya. Betul? Nah, jadi kalau kita tahu hal ini ketika kita jadi atasan, Anda ke bawah juga mesti kasih kepastian dan kejelasan. Jangan roba terus kayak cuaca gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini banyak yang ngalamin seperti saya nih, betul ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, pengakuan dan apresiasi. Artinya kalau dia bagus, thank you ya. Keren banget tuh lo hasilnya. Gue setuju banget. Besok-besok lu pakai cara itu. Dan akuinya kalau bisa di depan umum. Kalau Anda mau mengakui orang di depan umum itu terbaik. Tapi mau mengkritik orang, pribadi aja. Ya, nah ini betul-betul jadi sepakat dengan saya nih ya. Jadi orang di dunia kerja butuh diakui bahwa ini udah bener nih. Dan diapresiasi, thank you. Atau ini salah. Ya. Nah, jadi Anda kasih, ini kebutuhan seseorang. Ya seringkali ya kalau kita kerja kita nggak tahu loh ini benar atau salah, ini benar atau salah ya. Mau nanya jutek gitu ya, mau diskusi juga takut diomelin, ya udah kelar deh. Nah, apalagi yang paling dibutuhkan orang di dalam kerja, otonomi dan tanggung jawab yang jelas. Pak, ini sebenarnya pekerjaan ini siapa punya sih Pak? Kok abu-abu ya Pak ya? Ini akhirnya saya lempar-lemparan nih dengan orang itu nih Pak. Job desk-nya nggak jelas, SOP-nya nggak jelas, tanggung jawab dan wewenangnya juga nggak dibahas, dan itu terjadi bertahun-tahun. Nah, itu yang orang itu jadi nggak betah gitu loh Bapak Ibu. Lalu kasih otonominya, artinya ini sebenarnya kerjaan siapa? Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bisa memutuskan? Siapa yang boleh memutuskan? Nah, itu yang nomor 3 maksudnya. Ya, nah, analisis pekerjaan yang nggak dibuat benar. Banyak loh Bapak Ibu perusahaan tuh SOP-nya nggak dibuat, job desk-nya nggak jelas. Atau job desk-nya ada, SOP-nya ada tapi nggak dijalanin. Waduh, itu udah capcay kucai deh Bapak Ibu, udah gado-gado deh pokoknya deh. Ada yang kayak gitu. Yang keempat, nah peluang untuk pertumbuhan dan pembelajarannya kurang. Padahal karyawan-karyawan tuh butuh mereka tuh bertumbuh. Mereka pengen dapat ilmu yang baru. Kalau cuma gitu-gitu doang, rasanya statis dan ngebosenin. Dan yang kelima, lingkungan kerja yang mendukung. Jadi Bapak Ibu, Anda bisa penuhi 5 ini aja kepada Anda punya karyawan. Itu udah sangat menolong loh Bapak Ibu. Udah sangat menolong. Yang keenam, output hasil kerja yang jelas. Outputnya maunya apa? Pak, Bu, goal-nya maunya apa, Pak? Pak, Bu, targetnya apa? Cara ngukurnya gimana? Nah, ini juga big problem. Banyak yang tidak lakukan hal ini. Dan yang terakhir, fleksibilitas. Yang nomor 7 ini, saya nggak bilang semua perusahaan harus ya, sangat tergantung. Ya, fleksibilitas sekarang Bapak Ibu sekalian saya masih tahu beberapa klien saya itu mereka masih diizinkan work from anywhere itu 2 hari. Jadi 5 hari kerja, 2 hari itu work from anywhere. Mau di rumah, mau di kafe segala macam silakan. Ada perusahaan sampai hari ini yang seperti itu, ada ya. Tapi kan nggak semua departemen, nggak semua bagian bisa digituin. Jadi nomor 7 ini Bapak Ibu jangan salah tangkap, ini sangat situasional.
ya, tergantung departemen apa, tergantung perusahaannya apa. Dan work life balance ini terutama generasi Z nih Bapak Ibu. Kalau di perusahaan Anda model budaya kerjanya nggak perhatian work life balance, susah banget loh. Anda merekrut karyawan generasi Z dan bikin mereka betah. Ya, jadi ini adalah 7 hal. Yang nomor 7 optional, jadi minimal 6 Bapak Ibu, Anda catat ya, dan ini Anda kasih. Ini yang dibutuhkan tim Anda. Ya, jadi kayak makanan Anda suapin mereka. Ketika Anda kasih ini, Anda sedang influencing people, Bapak Ibu. Ya, jadi influencing people pengaruhi orang itu bukan dilebay-lebayin, puja-puji, traktir-traktir makan, bukan Bapak Ibu. Itu bisa lakukan tapi kan sekali-kali. Tapi day by day-nya minimal 6 ini loh Bapak Ibu yang Anda harus kasih. Ya, semoga it helps ya. Oke, yang belum melakukan poin yang mana ya cepat-cepat bertobatlah intinya ya, supaya Bapak Ibu sekalian Anda cara memimpinnya lebih tokcer ya. Nah, jadi kunci utamanya apa? Seni mempengaruhi orang. Penuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, Anda jawab lagi ya Bapak Ibu. Saya senang nih partisipan malam ini banyak yang berpartisipasi ya. Saya mau ngasih tahu, saya tanya Anda, ketika nomor 1 sampai nomor 6 ini kita berikan kepada karyawan kita, itu kita masuk ke thinking level atau ke feeling? Ke thinking orang tersebut atau ke feeling orang tersebut? Kalau 6-6-nya kita usahakan kita kasih. Ya, menurut Bapak Ibu ini masuk ke level thinking atau masuk ke level feeling? Coba menurut Anda apa? Oke, ini jawabannya beragam nih. Ya, ada feeling, ada dua-duanya, ada thinking, ada feeling, thinking. Oke, thinking. Jawabannya adalah dua-duanya. Contoh, ada dua-duanya nih ya. Otonomi dan tanggung jawabnya jelas, itu thinking level. Tapi kalau Anda lihat semua kebanyakan sih feeling, tapi ada thinkingnya. Jawaban Bapak Ibu udah benar nih. Ya, jadi thinking feelingnya main ini di sini. Betul sekali. Ya, jadi kasih makanan ini. Bapak Ibu, saya nggak kasih Anda yang lain-lain deh, nggak muluk-muluk. 1 sampai 6 aja Anda kasih. Anda ciptakan gitu ya. Apalagi kalau Bapak Ibu punya wewenang, Anda posisinya agak tinggi gitu ya, itu lebih mudah. Oke, keren nih. Ada yang mengatakan 1, 3, 4, 6 itu thinking. 1, 3, 4, 6 itu thinking. Feeling itu 2, pengakuan, 5, dan 7. Oke, nggak apa-apa. Kita bisa lihat dari berbagai perspektif sih. Setuju ya dengan Ibu Yustika ya. I'm quite okay dengan jawaban Ibu. Dan intinya adalah di sini kita thinkingnya kita masuk, feelingnya juga masuk. Ya, oke ya. Nah, jadi bagaimana caranya Bapak Ibu kita pengaruhi orang? Nah, praktikalnya gimana nih? Setelah Anda tahu prinsipnya ya, praktikalnya adalah yang pertama, cara pengaruhi orang. Saya kasih Anda 4 tips yang praktikal. Kembangkan kredibilitas dan kepercayaan. Anda itu bisa dipercaya. Anda itu konsisten dengan kata-kata dengan tindakan. Misalnya nih ya, nggak boleh datang telat lu ya. Jam 8 nih kita udah mulai jam kerja nih. Kitanya telat. Nah, itu nggak sesuai. Kalau jam 8 ya saya juga masih jam 8. Nah, Anda akan direspek. Orang akan mengikuti Anda. Lalu tunjukkan kompetensi dan keahlian Anda. Jadi ketika lagi susah, tim itu dapat kerjaan yang menantang, ada problem, Anda nggak bisa tinggalin mereka. Anda tunjukkan bahwa Anda punya keahlian untuk selesaikan problem itu. Anda harus tunjukkan Anda punya kompetensi. Nah, ini yang disebut kita jadi pemimpin, tunjukkan kredibilitas kita dan trust kita. Ya, oke, di sini Bu Linda, kalau feelingnya dapat, thinkingnya waras, itu komplit. Feelingnya dapat, thinkingnya waras, mantap itu, maknyus itu. Ya, jadi win the heart and win the head, betul sekali.
Betul sekali. Itu istilah yang bagus ya. Winning the heart, winning the head. Nah, Bapak Ibu, jadi yang pertama Bapak Ibu, Anda itu trustworthy, bisa dipercaya. Artinya apa? Sekali konsisten. Yang kedua, tunjukkan bahwa Anda punya bobot, Anda punya kualitas. Ketika ada problem, walaupun Anda belum tahu, Anda stay di dalam tim Anda. Yuk kita sama-sama cari solusinya. Gue juga nggak tahu nih, karena ini baru pertama kali nih kejadiannya. Yuk kita cari solusinya yuk. Ya itu dia. Jadi we are in the team gitu ya. Yang kedua, cara pengaruhi orang dalam dunia kerja. Komunikasi yang efektif. Artinya gini loh, kalau Anda nyampein pesan atau instruksi, bahasanya Anda itu mudah dimengerti, targetnya Anda itu bisa diukur. Saya banyak keliling ya ke berbagai perusahaan, ke klien Bapak Ibu. Problem yang sering muncul adalah kebanyakan karyawan dikasih tugas itu nggak jelas, tapi nggak berani nanya. Nah, akhirnya Bapak Ibu buang-buang waktu, udah pasti kerjaannya salah. Ya, ada catat ya. Ini ada catat nih, survei ya, sebuah survei mengatakan ya Bapak Ibu ya, 70% karyawan di Indonesia itu cenderung sungkan bertanya ketika ada problem. Yang kedua, sungkan menyampaikan ketika ada masalah terjadi. Saya bilang 70%. Survei itu mengatakan 70%. 30% nggak sungkan. Kalau Bapak Ibu termasuk tipe yang nggak sungkan, ya bagus. Tapi saya mau bilang Anda, 70% sungkan loh Bapak Ibu. Artinya apa? Kita yang jadi atasan lah yang harus betul-betul cara menyampaikan perintah itu perlu very very clear, terukur, mudah dimengerti. Itu tanggung jawab kita. Supaya apa? You don't waste your time. Anda nggak buang anak buah punya waktu juga. Ya bolak-balik salah. Nah kemudian berkomunikasi dengan efektif dan you're listening. You listen to them. Ya, mendengar dengan empati Bapak Ibu. Anda pasti punya banyak data. Anda pasti banyak mendapatkan blind spot yang Anda nggak sadari. Ya, jadi belajar nggak sungkan. Nah, nggak gampang loh Bapak Ibu. Wah, saya keliling di seluruh Indonesia ya, klien saya Bapak Ibu, penyakit sungkan itu sangat kuat sekali. Karena kalau sungkan bisa dimanfaatkan ketemu pimpinan yang otoriter. Nah, kalau pemimpinnya otoriter lebih sungkan lagi, lebih nggak mau lagi ketemu ya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, beri dukungan dan penghargaan. Ya, berikan dukungan saat kinerjanya baik. Say thank you. Berikan umpan balik yang konstruktif. Feedback yang rutin. Ya, berikan panduan kerja yang rutin. Siapa? Dia merasa karyawan ini nggak ditinggal. Dan yang terakhir, buat mudah orang itu. Anda punya pikir selalu ini orang, anak buah gua ngerti nggak ya? Anak buah gua nggak ngalamin kesulitan. Anak buah gua lancar nggak ya kerjanya ya? SOP-nya jelas. Jadi kalau ada sesuatu yang kelihatan bikin macet gitu ya, ternyata it doesn't work. Nah, bagus sekalian bantu. Nah, kemudian dengarkan, hormati pendapat dia, ide-idenya dia. Ya, jangan meremehkan, mengabaikan pandangan-pandangan mereka. Dengerin ide-idenya dia. Kalaupun nggak cocok, Anda tetap say thank you. Ini ide lu bagus sih. Cuma kelihatannya konteks kali ini kita tunda dulu deh ide itu deh. Nah, jadi kita appreciate. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu sekalian ya. Tips-tips ini ya Bapak Ibu ya, ini juga berlaku nggak untuk ketika kita lakukan parenting dengan anak-anak kita? Berlaku nggak Bapak Ibu? Coba Anda bisa tulis nggak? Ya, Anda boleh tulis nggak? Pandangan Anda ya. Tips-tips yang saya kasih tadi, berlaku nggak ketika kita parenting anak kita? Ya, entah anak kita baru 5 tahun, 10 tahun, berlaku nggak? Berlaku banget. Nah itu dia Bapak Ibu, berlaku banget. Jadi
cara-cara Anda memimpin itu persis seperti Bapak Ibu. Prinsipnya adalah mirip, ya, mirip dengan Anda ketika lakukan parenting, ya. Nah, Bapak Ibu, kami baru produksi ya kartu komunikasi orang tua dengan anak. Judulnya namanya Connecting Card Game. Ini adalah permainan antara orang tua dengan anak, di mana di dalamnya ada 50 kartu, ya, di mana kartu ini isinya pertanyaan-pertanyaan, ya. Jadi kita memperkuat komunikasi orang tua dengan anak ngambil satu kartu, lalu papa mama yang menjawab. Nanti digilir, si papa mama ngambil satu kartu, lalu anak yang menjawab. Saya kasih contoh ya Bapak Ibu ya, ini kartu ini adalah kartu anak yang menjawab. Ya, jadi warnanya biru ini covernya, dan di sini ada yang warnanya hijau. Hijau ini papa mama yang jawab. Kalau ini anak yang jawab. Nah, contoh pertanyaannya, apa yang kamu sukai dari papa mama? Ini contoh. Ya, contoh lagi pertanyaannya, menurut kamu bagaimana sebaiknya papa mama menegur kamu bila kamu lakukan kesalahan? Menurut kamu isinya gimana? Jadi ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang orang tua nggak kepikir, anak nggak kepikir, tapi jadi fun. Jadi kita lebih mengenal anak kita juga lebih mengenal papa mama kita. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda tertarik beli ya, ini kita jual di Tokopedia. It's very cheap, cuma 75.000 Bapak Ibu. Anda bisa mainkan ini ketika keluar bareng, ketika lagi di mobil, ketika di pesawat, ya, ketika jalan-jalan. Kami lagi persiapkan card game ini untuk leadership dan teamwork. Jadi ada edisi leadership, ada edisi teamwork. Anda bisa mainkan dengan tim Anda. Tujuannya ada apa? Setup aturan main antar tim, saling mengenal atasan dengan bawahan, ya. Nah, kalau Bapak Ibu pengen lihat ya, Bapak Ibu sekalian, saya ketik di chat room, itu kita punya Topet Tokopedia itu namanya Triple Vibe. Ya, saya ketik di chat room ya Bapak Ibu. Triple Vibe, ya. Ini sangat fun, ya. Jadi murah, ini harganya 75.000. Jadi kalau Anda tertarik, ya Anda bisa beli di Tokopedia, ya. Dan kita bisa kirim ke berbagai daerah ya. Oke, sampai di sini saya punya materi udah selesai. Bapak Ibu, apakah Anda punya pertanyaan? Anda boleh ketik di chat room kalau ada pertanyaan-pertanyaan, ya. Saya bisa bantu menjawab, ya. Kalau semoga tips yang saya berikan Bapak Ibu ini workable buat Anda, bisa Anda praktekkan, ya, bisa Anda lakukan di kantor, ya. Oke, saya akan menghitung sampai hitungan ke-10, ya. Kalau hitungan ke-10 nggak ada pertanyaan, ya berarti Anda cukup jelas, ya. Dan sekali lagi Bapak Ibu, nanti Anda bisa minta rekamannya kalau Anda butuh rekaman ini untuk Anda share kepada atasan, kepada rekan kerja atau ke anak buah, ya. Anda kontak kami aja, nanti Anda akan dikasih link YouTube-nya, ya. Nah, sebelum kita berpisah, boleh Anda kasih komen, ya. Topik malam ini apakah memenuhi Anda punya harapan, ya. Kasih saya feedback ya, topik pada malam hari ini. Ini very short seminar ya, dalam webinar only 1 hours, tapi saya harap ini membuka mata Anda, membuka pikiran Anda ya. Oke, di sini ada pertanyaan ya, bagaimana atasi bawahan yang sering mempengaruhi rekan kerja untuk berpikir negatif? Begini Bu Yuyun, prinsipnya ada begini, kalau dia mempengaruhi rekan kerjanya negatif, tidak mengganggu proses kerja dan output kerja, abaikan aja. Tapi kalau itu mengganggu proses kerja dan output kerja, Anda harus panggil. Kita harus panggil dia. Kalau dia nggak berubah, Anda 3 kali panggil. Masih nggak berubah juga, Anda tulis surat, bikin surat peringatan, SP1. Ya, jadi panggil 3 kali, SP 3 kali.
Kalau udah mengganggu proses dan hasil kerja ya. Tapi kalau tidak mengganggu proses dan hasil kerja udah abaikan deh. Karena memang kan ada tipe karyawan yang rada ember ya, mulutnya toksik banget gitu loh. Tapi kalau itu nggak mengganggu proses kerja, udah abaikan aja, ya. Wah, ini pertanyaannya lumayan banyak ya. Di dunia marketing, FMCG sekarang lebih banyak menggunakan sistem reward and punishment. Misalnya, capai target dapat reward. Kalau pencapaian kurang dapat punishment. Bagaimana menurut Bapak? Menurut saya it's okay, punishment-nya oke, ya tetapi ya punishment-nya itu kita perlu lakukan sesuai dengan aturan yang jelas, disosialisasikan di awal. Kalau kamu tidak mencapai ini, kamu akan kena konsekuensinya A, B, C. Ya, nah Bapak Ibu, Anda perlu seimbang. Punishment jalan, tapi apresiasi loh ya, dukungan, apresiasi, support, ya, motivasi dia itu juga mesti seimbang. Ya, jadi orang itu bisa lebih terima gitu loh. Jadi bukan punishment melulu. Ya, nah ketika dia lakukan hal yang baik juga Anda perlu say thank you, support dia. Nah, kalaupun dia kena punishment bulan ini, kita motivasi dia, kita mentoring dia supaya bulan depan dia nggak kena punishment itu. Karena saya banyak lihat sih, memang itu dilakukan ya untuk sebetulnya untuk memicu ya. Tetapi kalau Anda nggak sertai dengan tips-tips yang tadi saya berikan, orang itu cuma ngelihat punishment-nya doang. Akhirnya ada yang kewalahan. Oke, dari Ibu Dwi, bagaimana menenki yang otoriter ke bawahan? Wah, ini susah. Kalau itu bicara atasan Anda, ya problemnya di atasan Anda kadang-kadang tuh Anda nggak punya wewenang, Anda nggak punya power untuk mengubah dia. Anda bisa kasih dia masukan ke si atasan, tapi nggak jamin juga dia berubah. Ya kalau Anda kerja dengan atmosfer kayak begitu, ya Anda cuma bisa apa ya? Empowering anak buah Anda deh, motivasi anak buah Anda supaya nggak down banget gitu loh. Mau nggak mau Anda yang jadi tamengnya nih Bapak Ibu buat anak buahnya Anda. Memang nggak mudah. Sekali lagi ya, kalau kaitan dengan atasan itu Bapak Ibu terbatas influencing atasan. Kalau atasan itu kooperatif dengan kita, dia mau dengar masukan dari kita, ada solusi. 50-50 ya, Anda bisa coba. Tapi 50% lagi seringkali nggak ada solusi. Kalau dia otoriter ya, apalagi dari generasi baby boomer, wah itu berat banget. Ya banyak perusahaan ya yang atasannya baby boomers dan otoriter, itu karyawannya pada kabur. Ya karena zaman sekarang udah nggak cocok ya cara-cara terlalu otoriter. Tapi otoriter sangat diperlukan ketika kondisi yang krisis, kondisi yang genting, kondisi yang darurat ya. Oke. Bagaimana